Video kali ini akan membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Ada beberapa karakteristik yang membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang pertama, karakteristik makhluk hidup yaitu bernapas. Bernapas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Manusia bernapas dengan menghirup oksigen dari udara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida. Dalam tubuh, oksigen berguna dalam proses pembakaran zat-zat makanan. Proses tersebut menghasilkan energi. Karakteristik yang kedua yaitu adalah bergerak dan peka terhadap rangsangan. Bergerak merupakan perpindahan sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan sel tumbuhan itu sendiri. Sedangkan gerak higrokopis adalah gerak tumbuhan yang diakibatkan pertumbuhan kadar air dalam sel yang tidak merata. Dan yang ketiga, gerak esionom adalah gerak yang diakibatkan rangsangan tumbuhan dari luar. Gerak esionom dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah gerak nasti, gerak tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contoh dari gerak nasti adalah menutupnya daun putri malu. Yang kedua, gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Contohnya, kecambah yang tumbuh ke arah cahaya matahari atau tumbuhan seperti tumbuhan kelapa yang akan menuju ke pusat matahari. Yang ketiga, gerak esionom yang ketiga yaitu gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contoh dari gerak taksis yaitu alga yang bergerak karena memiliki flagela. Karakteristik makhluk hidup yang ketiga adalah membutuhkan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan makanan bernutrisi sebagai sumber energi. Nutrisi darah makanan digunakan makhluk hidup untuk bergerak, mengganti sel-sel yang rusak, dan mengatur metabolisme dalam tubuh. Berdasarkan kandungan nutrisi pada makanan, dikelompokkan menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien, di mana makronutrien adalah nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang banyak, sedangkan mikro adalah nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Contoh dari makronutrien adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan untuk mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Keempat, tumbuh dan berkembang. Nutrisi dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan apa yang dimaksud dengan perkembangan? Pertumbuhan merupakan proses perubahan pada sel atau ukuran tubuh. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif seperti tinggi, panjang, massa, dan volume. Proses pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali seperti semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan makhluk hidup menuju kematangan fungsi organ atau kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kuantitatif. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya agar kelestarian spesies tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Yang pertama, kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan untuk hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, melahirkan vivipar, dan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang bertelur antara lain ada ayam, buaya, penguin, angsa, katak, dan lain sebagainya seperti terlihat pada gambar. Sedangkan yang kedua, vivipar atau hewan yang melahirkan
Contohnya ada sapi, kucing, tikus, beruang, ikan paus, dan hewan mamalia lainnya. Dan yang terakhir yaitu hewan opopipipar melahirkan dan bertelur. Contohnya ada ular dan kadal. Sementara itu, tumbuhan berkembang biak dengan cara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui penyerbukan sehingga terbentuk buah dan biji sebagai alat untuk berkembang biak. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan tanpa melalui pembuahan dan dapat terjadi baik secara alami maupun secara buatan. Contoh vegetatif alami antara lain ada akar, tunas, risom, spora, dan umbi lapis. Sedangkan vegetatif buatan antara lain cangkok, okulasi, setek, dan kultur jaringan. 6. Mengeluarkan zat sisa atau ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme agar tidak meracuni tubuh. Setiap organisme memiliki alat ekresi yang berbeda-beda. Organ ekresi pada manusia dan hewan tingkat tinggi atau vertebrata berupa ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal mengeluarkan zat sisa berupa urin, kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat, paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air, dan hati mengeluarkan zat sisa berupa cairan empedu. Sementara itu, organ ekresi pada tumbuhan terdiri atas stomata dan lentisel. 7. Beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jenis adaptasi makhluk hidup dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk atau organ tubuh makhluk hidup yang menempati lingkungan tertentu. Contohnya terlihat pada gambar. Yang pertama, bebek memiliki pangkal paruh yang berbentuk seperti sisir agar dapat menyaring makanan dari air dan lumpur. Yang kedua, teratai memiliki daun yang tipis dan lebar agar dapat menampung air. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu adalah penyesuaian fungsi dari organ tubuh makhluk hidup. Contoh dari adaptasi fisiologi yang pertama adalah bunga bangkai. Bunga bangkai mengeluarkan bau tak sedap untuk memancing serangga sebagai mangsanya. Dan yang kedua adalah cumi-cumi. Cumi-cumi mengeluarkan tinta hitam yang pekat untuk mengelabui mangsanya dan predator. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku yang dilakukan untuk bertahan hidup. Contoh dari adaptasi tingkah laku yang pertama sesuai dengan gambar, pohon jati menggugurkan daunnya ketika musim kemarau guna mengurangi proses penguapan. Gambar yang kedua menunjukkan beruang melakukan hibernasi pada musim dingin tiba. Hibernasi membantu beruang menghemat energi selama periode ketika suhu dan sumber makanannya rendah. Karena beruang adalah hewan yang besar dan memerlukan jumlah makanan yang besar untuk mempertahankan tubuh mereka, hibernasi adalah cara bagi mereka untuk bertahan hidup tanpa harus terus makan.